Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Selamat datang pada sesi terakhir kami, Meetup itu tag idemu karyain dengan materi Create Web Design Simple Portfolio with HTML and CSS. Terima kasih bagi teman-teman yang telah hadir tepat waktu dan dimohon untuk menunggu teman-teman yang belum hadir ke Google Meet. Acara akan dimulai pukul 9. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf untuk email tadi pagi ada kesalahan. Untuk aplikasi yang perlu diinstal yaitu Sublime atau text editor lainnya, lalu Node.js. Terima kasih. Untuk Kak Hanif mungkin bisa cek sound. Ya, Kak. Oke, terima kasih. Pagi, Kak. Untuk yang belum menyiapkan materi yang belum untuk hari ini, itu bisa lihat di kolom chat, itu ada link-link download-nya. Terima kasih. Oke, sudah jam 9 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya, Selva Ashifa, sebagai moderator yang akan menemani kalian pada workshop kali ini. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti sesi Meetup itu Tech, idemu karyain dari video editing for beginner using Adobe Premiere, hingga yang sesi terakhir hari ini yaitu sesi Create Web Design Simple Portfolio with HTML and CSS yang akan disampaikan oleh Kak Hanif Fajar Nur Cahyo. Kak Hanif ini di Itutech sebagai CTO dan sekarang bekerja di CV Mitra Solusi sebagai staff IT. Oke, langsung saja ke materi ya. Kak Hanif sudah siap untuk berbagi ilmu? Siap, Kak. Oke. Baik, Kak Hanif, waktu dan tempat kami silakan ya. Ya, terima kasih Kak Java atas waktu dan tempatnya. Ini sebelumnya saya share dulu untuk ininya ya, sebentar. Ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Di sini saya akan istilahnya belajar bersama untuk membuat simple portfolio dengan HTML dan CSS. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Hanif Fajar Nur Cahyo. Saya di Itutech sebagai CTO dan bekerja di CV Mitra Solusi sebagai staf IT. Di Mitra Solusi saya
sudah pernah membuat website tentang laporan keuangan untuk pemerintah dan bisa juga untuk perumahan. Jadi laporan keuangan gitu nanti yang disampaikan ke pemerintah. Ya langsung aja ke materi ya. Pertama, apa itu website? Website adalah kumpulan informasi dari berbagai macam halaman. Maaf Kak Hanif, Ya, untuk presentasinya belum keluar bisa ya. ya. Nah, sudah ya. Sudah. Sudah Kak Hanif? Sudah keluar Kak? Iya. Ya, saya lanjutkan ya. Apa itu website? Website adalah kumpulan informasi atau berbagai macam halaman, situs atau web yang tergabung di dalam sebuah domain atau subdomain. Ini biasanya berisi berbagai macam teks, data, atau gambar, bisa juga animasi, suara, video, maupun yang lainnya. Di saat ini itu tercatat dalam website hostingrating.com sampai Januari kemarin ada 1,74 miliar website yang sudah ada di internet. Maaf Kak Hanif, presentasinya sudah muncul tapi bagian slide-nya belum. Mungkin saya belum. Benar. Iya. Mungkin bisa share seluruh layar. Ini udah keluar ya? Udah keluar belum ya Kak? Sudah Kak. Saya lanjut ya. Website itu ada beberapa jenis yang digolongkan berdasarkan penampilan atau respon ketika diakses. Itu ada website statis dan dinamis. Statis itu biasanya datanya langsung dimasukkan tanpa adanya database. Jadi datanya tidak real time. Kalau dinamik itu biasanya menggunakan bantuan database dan datanya itu real time. Selanjutnya, ini ada beberapa bahasa basis data web. Yang pertama itu ada HTML. HTML itu disingkatan dari Hypertext Markup Language, yaitu bahasa pemrograman standar yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web yang dapat diakses melalui internet. Terus fungsi HTML itu membuat halaman web, menampilkan berbagai informasi dalam internet, membuat link menuju halaman web lain dengan kode tertentu. Terus jenis-jenis tag HTML itu ada tag dengan penutup tag. Contohnya itu kayak HTML, nanti di bawah ada /HTML, terus ada head, dan seterusnya kayak gitu. Kalau yang satunya itu tanpa penutup seperti link, BR atau brick, dan image. Selanjutnya ada CSS. CSS ada singkatan dari Cascading Style Sheet dan biasanya digunakan untuk mengatur tampilan elemen yang tertulis dalam bahasa markup seperti HTML. CSS berfungsi untuk memisahkan konten dan tampilan visual di situs.
CSS ini fungsinya untuk mempercantik atau memperindah tampilan HTML. Selanjutnya ada JavaScript. Mungkin masih awam ya dengan JavaScript. JavaScript adalah salah satu bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan dalam kurun waktu 20 tahun. Dan bahkan JavaScript juga dikenal sebagai salah satu dari 3 bahasa pemrograman utama dari web development. Terus selanjutnya ada PHP atau singkatan dari Hypertext Preprocessor. Ada bagian dari bahasa script seperti JavaScript dan Python. Perbedaannya adalah PHP sebagian besar digunakan untuk komunikasi sisi server, sedangkan JavaScript dapat digunakan untuk front end dan back end juga. Kalau Python hanya untuk sisi server atau back end. Kedengarannya membingungkan emang. Nah, itu sebetulnya teman-teman perlu memahami tentang bahasa script terlebih dahulu sebelum menyelam lebih dalam ke PHP. Nah, selanjutnya ini ada beberapa website untuk belajar tentang HTML dan CSS. Pertama itu ada withryschool.com, ada codeacademy.com, dan HTML.net. Terus berikut ini contoh website HTML sebelum dikasih CSS. Ini masih kayak belum tertata rapi gitu. Jadi kalau ini HTML dengan CSS tampilannya lebih menarik dan tertata rapi. Ya, itu sekian pendahuluan dari saya. Terus untuk selanjutnya kita ke pembahasan pembuatan simple portofolionya. Ya, nanti kita akan membuat contohnya seperti ini. Ini bisa di-download di materi, sudah ada ini. Nanti ini ada beberapa halaman. Ya, ini contoh aplikasi yang pernah saya buat di PT Mitra Solusi, CV Mitra Solusi. Terus nanti kita buatnya untuk pembahasan hari ini. Maaf Kak Hanif, untuk yang tampil di presentasi masih PowerPoint. Oh, Mas Balmen. Iya Kak. Sudah tampil Kak? Belum ya? Kak Hanif mungkin bisa di-share screen seluruh layar aja. Ini tadi udah saya seluruh layar sih sebenarnya. Oke, sudah Kak Hanif. Ini Ya. Sudah tampil ya? Sudah. Ya. Sudah. Ini nanti kita buat seperti ini ya. Dan nanti kita upload juga di Firebase agar bisa diakses lewat internet. Ya, langsung aja ke materi. Kita pertama buat dulu folder baru. Kita coba di selanjutnya kita buka subline-nya atau text editor lainnya yang
biasa digunakan. Kita open foldernya dulu. Pertama itu kalau HTML yang kita tuliskan itu Maaf Kak Hanif, presentasinya masih portfolionya tadi, websitenya ya. ini udah keluar belum ya Kak? Untuk sampelnya. Dah. Ya, untuk pertama itu kalau HTML5 biasanya ada HTML docstep. HTML. Ya, ini untuk struktur awalnya itu begini. Ini kita simpan dulu di folder yang tadi. Simpan sebagai index.html. Itu bisa dilihat di modulnya juga. Kemarin sebelumnya udah di-download dulu ya untuk modulnya. Ini sudah ada ini. Ya, ini bisa di-copy. Copy, masukkan ke Sublime. Di sini tampilannya itu nanti masih sederhana kayak ini. Bentar, saya coba buka dulu. Ya, tampilannya masih kayak gini, belum rapi, dan ini juga ini. Ya, di sini itu ada head itu untuk nama title ini yang berfungsi untuk menamai tulisan di tab sini, My Portfolio. Terus ada ini ada background, ada body itu apa ya, untuk semua. Jadi isinya itu, isi dari website itu ada di body. Terus untuk header ini ada, kalau CSS itu ada ada 3 cara untuk memasukkannya. Yang pertama itu di inline itu kayak gini. Yang kedua nanti internal itu nanti dimasukkan setelah di bawah title, biasanya itu. Terus kalau yang ketiga eksternal itu beda file, nanti jadi CSS-nya tersendiri. Selanjutnya kita masukkan HTML, coba kita masukkan stylenya ya. Ini kan ya, sini saya sedikit akan berbagi untuk menjelaskan ini.
Ini tuh CSS-nya. Nanti tampilannya akan lebih rapi kayak gini. Ini soalnya kan gambarnya belum saya masukkan, jadi lebih rapi. Terus saya akan sedikit jelaskan tentang fungsi-fungsinya ini. Ini ada OL sama UL ini untuk list. Ya, di sini pakai listnya itu saya layout stylenya non, itu berarti tidak ada. Jadi kalau tanpa ini itu biasanya nanti ada bulatan lingkaran-lingkaran di samping sini itu ada lingkaran-lingkaran gitu. Terus ini body kit, ini font family ini untuk tulisannya. Terus color ini biasa untuk tulisan. Color ini untuk backgroundnya berwarna apa gitu. Terus margin itu jarak antar konten, misalkan terus selanjutnya ada kontainer. Ini kontainer itu weight itu lebarnya ya, lebar. Misalkan ini kan kontainer, bisa dilihat kontainer itu lebarnya ini, lebar apa? Lebar kanvas yang mau digunakan, seberapa lebarnya gitu. Kalau weight, terus padding itu jarak antar elemen dengan marginnya. Margin. Jadi kalau margin itu jarak antar komponen, misalkan kayak L1 antar ini home sama education ini kan ada jaraknya. Itu pakai margin. Terus nanti ada margin itu di sini ada marginnya. Marginnya misalkan seginian. Terus margin baru di padding. Padding itu jarak antar batas tepi sama tulisannya kalau padding. Selanjutnya itu float. Kalau float ini kayak menempel gitu, bisa misalkan contoh ini saya hilangkan float, float right, itu nanti hasilnya jadi seperti ini. Ini tulisan logonya ini jadi ke kanan, jadi float itu menempel, bisa ke kanan atau kiri yang mau kita gunakan. Terus ini kan ada sersek UL, ini berarti berfungsi untuk kelas UL yang di bawah sersek. Misalkan kan ini tadi kita manggil header dengan background hitam, headingnya 60. Terus posisi relatif sersek. Terus div class, div ini berfungsi untuk memanggil CSS yang di atas tadi. Kayak seperti kan sersek ini, sersek ini kan ada sersek sini, berarti selanjutnya UL di bawah ini kan pakai CSS-nya pakainya yang ini karena udah dideklarasikan di sini UL. Jadi ini di atasnya, terus ini di bawahnya. Elemen yang di bawah sersek itu, misalkan di bawahnya tadi kan UL. Ini. Terus untuk gambarnya itu kan pakai profil image. Ini kan pakai profil image. Div class-nya kan profil image. Terus di sini itu pakainya height, lebarnya 330 pixel, tingginya 660 pixel. Border radius itu kayak lingkarannya, biasanya
seperti eh, berapa persen lingkarannya gitu. Saya tampilkan contoh yang tadi. Ini kayak ini. Ini kalau mau lihat hasil CSS-nya itu bisa di inspect elemen. Caranya klik kanan, inspect elemen. Itu bisa melihat. Ya, kayak gini, misalkan ini kan tadi profil image-nya ini kita bisa bisa rubah ke di sini juga. Tapi nanti kalau dirubah di sini cuman tampilan ininya saja yang berubah. Yang lainnya kalau di refresh nanti akan hilang lagi gitu. Jadi kalau mau buat seperti website yang udah ada terus mau caranya kayak gimana ya gitu, itu bisa di inspect elemen, nanti di copy di sini kan ada stylenya, ini bisa di copy ditaruh di website yang mau dibuat, itu bisa gitu. Terus ini UL ini berfungsi untuk list ya Kak. UL itu list yang tidak berurutan. Kalau OL itu biasanya berurutan. Misalkan kayak mau buat list makanan itu kan bisa 1, 2, 3. Terus ini LI ini buat ininya namanya, nama misalkan eh, menu makanan apa gitu bisa. Selanjutnya ini kan H1, H2 ini untuk besar headernya, kayak besar fontnya. Token view ini kan besar. H2 itu besar, kalau ganti H1 itu satu lebih besar. Yang penting seberapa perlunya. Terus selanjutnya ini kan tadi indeksnya. Terus kita buat baru untuk kita dari kita copy dari modelnya ini. Kita simpan dengan nama education.html. Kan hasilnya kayak gini. Ini belum rapi ya, ini bisa dirapikan dengan CSS. Caranya tadi ini kalau CSS-nya internal itu pakainya sini, di bawah title itu dikasih style, terus dimasukkan CSS-nya misalkan tadi di modul.
ya, ini untuk CSS-nya bisa juga dipindah ke file baru. Misalkan kita buat file baru, terus CSS-nya kita pindah di sini, ini di copy di sini di file baru, kita simpan filenya, kita namakan misalkan education.css. Terus di edukasinya kita ini hilangkan, kita ganti dengan link file sama dengan style sheet default, tempat lokasi CSS-nya. Education.css. Sedang kurang berarti ini kalau eksternal gini nanti. Terus selanjutnya kalau ya dia balik ke sini. Kita saya coba ini. Ya, di sini kan ini ada logo kayak ada logo Facebook, kayak Instagram, Twitter, itu kita ambilnya dari internet. Jadi kita pakai di bawah itu ada script namanya Font Awesome. Itu di situ ada beberapa logo-logo kayak misalnya kayak logo Facebook, logo Twitter, Instagram, itu nanti yang muncul di bagian kanan bagian ini. Terus ini agar membuat ininya bisa terjun langsung ke kayak elemen Facebook Anda gitu, bisa ditambahkan ini di linknya. Jadi kan ini ada link, terus kita tambahkan linknya agar bisa saat diklik itu langsung menuju ke halaman Facebook profil Facebook Anda gitu. Terus kalau antar halaman itu kita menggunakan href ini link ya untuk ke halaman selanjutnya gitu ya. Kan tadi udah buat indeks, jadi kita kalau mau ke home itu ref index.html. Jika filenya indeks ini berbeda atau beda folder, itu depannya dikasih nama foldernya gitu. Kalau ini kan satu folder ya, kayak gini kan satu folder misalnya. Terus kalau ini juga bisa sih kalau mau
download template itu bisa di colorlib.com itu ada juga beberapa template-template kayak gini tuh. Terus lagi ya, ini ada text alike, ini untuk mengatur posisinya kayak di center, right, left gitu. Margin bottom itu margin bawah, posisi absolute. Line height ini untuk tinggi fontnya ya, kayak font size misalnya. Terus ini kan ada menu bar UL, ULI, ini itu sebenarnya komponen UL, tag UL atau LI yang di bawah menu bar. Jadi kita setting langsung dari sini. Terus selanjutnya ya, itu juga beberapa yang penting untuk CSS. Ya kalau CSS inline inline itu langsung ditulis kayak header, style, background, warna hitam, padding berapa tuh. Kalau eksternal, kalau eksternal itu tadi di file lain, kalau internal itu di file yang sama. Terus selanjutnya kita coba buat yang portofolio. Bisa di copy portofolionya. Baru adjustment portofolio. Di body itu ada beberapa ya, ada header, terus ada footer. Kalau header itu untuk membuat yang di bagian ini, bagian atas. Kalau footer itu yang di bawah ini. Dan misalkan ini kan header. Ini untuk icon-iconnya, terus ini menu untuk bagian menunya, menu bar. Ini untuk intinya untuk main kontennya. Oh ya, di sini saya pakainya tabel ya. Jadi di portofolio ini saya menggunakan tabel. Sebenarnya bisa sih tanpa tabel, cuman harus pakai Bootstrap. Itu CSS yang lebih profesional. Ini kan saya pakai style, tabel, terus TR ini untuk barisnya ya, baris dari baris ini, baris dua, baris ini kan baris 1, baris 2, baris 3 menggunakan TR. Terus TD itu kolomnya untuk TD, terutama
image. Saya mengambil image-nya di folder image fix 5. Terus ini di sini juga ada CSS-nya untuk stylenya. Jadi biar bisa mengikuti kayak responsif itu saya menggunakan 100%. Jadi nanti kalau dikecilkan gambarnya tetap mengikuti formnya jadi kecil gitu. Terus ini ada call span 2. Itu call span itu fungsinya untuk menggabungkan dua kolom jadi satu. Jadi kan ini besar, jadi besar gini. Terus filter image ini biasa untuk mengambil gambar ya. Kontak, selanjutnya ke kontak ini saya menggunakan form. Sini menggunakan form. Ini menggunakan form itu seperti ini. Form itu ininya, form untuk membuat form ini. Form itu berfungsi untuk membatasi sebuah inputan. Ada UL kelas yang memanggil CSS ya. Input ini untuk ini buat kayak form input kayak untuk untuk menginputkan sesuatu gitu, pakainya input. Terus selanjutnya sih kebanyakan hampir sama ini untuk keempat halaman ini hampir sama. Index. Selection ini untuk kayak membagi beberapa bagian di setiap mainnya kayak selection. Jadi ada beberapa bagian kayak selectionnya ini MySQL and ability ini pakainya selection, ini juga selection. Terus selanjutnya kita setelah semua ada di modul ini sudah dibuat semua, kita lanjut ke agar bisa ini bisa ditampilkan lewat internet. Caranya itu pertama kita masuk ke console.fabrice.google.com. Ini nanti kita akan upload pekerjaan dari proyek tadi agar bisa diakses dari mana saja. Terus kalau belum login dulu. Selanjutnya pilih tambah project. Tambah project, masukkan nama projectnya, misalkan ini simple portfolio. Lanjut. Terus ini Google Analytics diaktifkan. Ini berfungsi untuk ini nanti jika ada bug atau kesalahan itu Google bisa langsung memberitahu, langsung ke kita dapat email dari Google gitu. Jadi mempermudah kita untuk mencari bug dari website yang kita buat. Terus klik lanjut.
Ini pilih Google Analytics-nya, kita pilih develop. Kalau udah ada buat project. Apa nih? Klik lanjut. Ya, tampilan awal kalau sudah membuat projectnya nanti kita menggunakan yang develop. Di menu develop yang kita gunakan cuma Code Firestore sama hosting. Code Firestore ini untuk storage cloud-nya. Kalau hosting ini biar websitenya bisa diakses. Terus pertama kita pilih yang Code Firestore. Terus klik buat database. Dipilih mode yang produksi. Kalau pengujian nanti ini kan kayak kalau pengujian itu belum bisa diakses ke internet. Jadi untuk kayak pengujian biasa kayak misalnya kayak beta, masih beta gitu, website beta. Jadi kita milihnya yang produksi. Terus ini disesuaikan. Kalau saya biasanya pakainya yang ini langsung aktifkan. Jadi file cloud Firestore-nya udah selesai dibuat. Terus kita buat hosting. Klik hosting. Klik mulai. Terus kita buka. Sebelumnya kita buat dulu folder yang nantinya dibuat menyimpan filenya tadi. Misalkan tadi kan di luar ini musik, klik new folder. Kita coba Firebase. Terus kita buka cek. Kalau di Windows kita buka cmd. Kalau yang Linux atau Mac bukannya terminal. Terus kita ketikkan tadi ini npm install Firebase tools. Sebelumnya harus ini ya sudah menginstal node.js dulu. Terus ini G ini fungsinya untuk global atau semuanya yang diinstal. Ya, terus kita enter. Ini nunggu proses dulu ya, bentar.
Nah, selanjutnya kita klik dulu berikutnya, terus kita ketikkan firebase.log, firebase login. Ini kita klik Y, enter. Kita pilih email yang kita gunakan tadi untuk firebase-nya. Izinkan. Udah, kita pindah dulu ke folder yang kita tadi baru buat kan ini. Jadi musik size firebase. Jadi musik di firebase. Ini kita udah masuk ke folder yang ini tadi, folder firebase ini. Baru kita ketikkan firebase init. Jadi kalau sebelum masuk ke folder yang kita buat tadi, jangan diketikkan firebase init dulu. Firebase init. Di ini untuk memilihnya itu pakai spasi, jangan langsung di enter. Kalau enter itu langsung execute ya. Ini kita pilih yang firestore sama hosting. Lanjut klik enter. Kita pilih yang use an existing project. Kita pilih yang simple portfolio. Klik enter. Ini enter. Enter. Y. Enter. Ini. Udah kita lanjut berikutnya. Nah, sebelum itu kita masuk ke ini kan ada dari folder firebase tadi ada folder public. Ini file yang kita buat tadi dimasukkan ke situ, misalkan sambil portofolio ini di copy semua, masukkan ke public. Nah, itu kan di sini kan firebase deploy. Nah, sedangkan yang kita
mau deploy itu cuman yang hosting. Jadi kita gunakannya Firebase deploy strip only hosting. Ini error, ada error. Benar. Ada yang salah. Ya, tadi saya ini pakai masukkan password GitHub-nya. Bentar, ini ada error ya. Kita ulangi dulu bentar. Ya, ini ada error.
Oke, ini kita ke deploy. Tadi ada yang salah. Di sini kita Firebase deploy step only step. Tunggu prosesnya dulu. Sudah, kita cek ini. Hosting ya. Bentar, ini tadi indeks HTML-nya ini tadi ada yang salah ya. Itu deploy kali string. Coba ini di sini ternyata bukan dipakai. Tadi saya ganti ke Y, ternyata salah di sini. Kita deploy dulu. Jadi kalau ada perubahan file di ini harus di deploy.
mohon maaf. Sepertinya koneksi pemateri terputus. Sebentar ya. Mohon maaf, tunggu sebentar ya. Oke, sebentar. Sedang menyambungkan. Maaf terputus ya tadi. Terputus ya. Ini Bisa share screen lagi ya, Kak? oh iya Kak, bentar Kak. Ini tadi ada yang salah. Saya ulangi dari membuat Firebase baru dulu. Mulai. Kita ulangi untuk install Firebase-nya ya. Ini tadi soalnya terputus. King. Saya pindah ke
Firebase ini. Spasi use existing project, ini yang simple. Enter. Enter. Yes. Nah, setelah itu kita copy dulu filenya tadi. Copy ke Firebase public, copy sini, please. Selanjutnya kita deploy, cuman posting jadi Firebase deploy set only hosting. Enter. Kita cek console. Ya, ini udah bisa diakses lewat internet untuk yang ke deploy-nya. Jadi ini alamatnya, alamat websitenya nanti bisa ditambahkan ditaruh di Instagram biar nanti pada lihat portofolionya atau dikasih teman-teman gitu. Ya, itu sedikit dari saya. Sekian. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, saya kembalikan ke Mbak Zalfa. Oke, terima kasih. Wah, sudah selesai ya, Kak. Dari membuat halaman sampai hosting menggunakan Firebase ya, Kak. Terima kasih kepada Kak Hanif Fajar Nur Cahyo atas materi yang telah disampaikan kepada kita. Ya, pastinya bermanfaat bagi kita ya. Selanjutnya sesi tanya jawab. Bagi yang mau bertanya bisa ketik di kolom chat atau bisa open mic ya. Terima kasih. Ini sudah ada yang bertanya ya, Kak. Bisa saya bacakan. Firebase ini apakah sama dengan SAM dalam fungsinya? Kalau Firebase ini kalau SAM kan itu apa ya, ke lokal, lebih ke lokal. Kalau Firebase ini udah kayak hosting, jadi kita bisa menggunakannya kayak GitHub gitulah, jadi bisa langsung online. Kalau SAM kan harus ada koneksi IP public dulu baru bisa di online kan gitu. Jadi ini kan kalau Firebase ini lebih ke aplikasi dari Google gitu. Itu Mbak. Kalau sepengetahuan saya sih. Oke. Jadi kalau SAM itu harus connect ke itunya ya, Kak. Kalau Firebase bisa diakses lewat internet ya. Iya, kalau SAM itu kan lokal, biasanya masih lokal. Jadi kalau servernya belum ada internetnya kan belum bisa diakses lewat
internet gitu, Mbak. Jadi kalau misalkan Oke, udah ada internetnya juga itu harus ada IP publiknya biar bisa diakses gitu. ya terima kasih Kak. Selanjutnya, Firebase ini untuk web statik aja ya, Ya, dari sementara Muhammad ini Hernanda. uh, untuk sementara masih statik sih Kak. Ini kan masih dasarnya kalau saya gitu sih. Selanjutnya, dari seperti FPT ya. Ini maksudnya FPT atau FTP nih Kak? Saya kurang tahu. Gimana Kak? Bagaimana Kak Uji Dwianto? Ini seperti FTP ya? Gitu pertanyaannya. Ini yang dimaksud FPT atau FTP ya? FTP. Saya malah FPT. kurang. FTP. Iya, FPT, FPT. Kalau itu saya kurang tahu FPT sih Kak. seperti pada di hosting itu loh. Iya Pak. Kalau Firebase ini kayak hosting gitu Kak. Misalkan kita domain sendiri gitu, memiliki domain sendiri. Cuman domainnya kita nggak bisa milih kalau Firebase. Kalau ingin lebih memilihnya itu kita bisa beli domain sendiri, nanti pakai hosting sendiri yang lebih berbayar. Kalau Firebase ini kan kayak gratis, jadi domainnya disesuaikan dari sananya. Oke. Bagaimana Kak Uji Dwianto? Ya, cukup. Makasih, Mas. Iya, terima Ini kasih untuk Kak Uji masalah, Dwianto. bisa nggak ini untuk hosting PWA? PWA. Wah, kalau itu saya kurang paham sih Pak. Soalnya saya masih dasar sih Pak mempelajari ini. Saya juga masih belajar juga untuk. Oh iya, sama. Ya, makasih. Belajar bareng-bareng. Iya Pak. Nah. Oke, terima kasih Kak Uji Dwianto. Selanjutnya, cara buat domain sendiri pakai Firebase bagaimana Kak? Kalau itu saya kurang tahu sih ya. Kayaknya nggak bisa ya. Mungkin kalau yang berbayar mungkin bisa, tapi kalau yang gratis mungkin nggak bisa gitu. Mungkin bisa disisting lagi lah. Saya belum begitu ini juga sih, masih belajar juga, jadi belum begitu paham untuk Firebase. Oh ya, itu di link chat ada dari Kak Risman Abdillah, itu ada link untuk menambahkan custom domain. Jadi kalau mau domainnya custom itu bisa diklik linknya. Ini ada pertanyaan lagi Kak. Bisa tidak kalau Firebase connect ke API Google Drive? Kemungkinan bisa ya kalau Firebase ke API Google Drive. Ini ada pertanyaan lagi. Selain SAM, untuk pengelolaan web server lokal, apakah MAMP atau WAMP juga bisa digunakan? Soalnya saya install SAM, ada masalah untuk akses Apache servernya. Itu karena apa ya, Kak? Dari Alam Bintang. Ini gimana ya, Mas? Saya belum nangkap ya pertanyaannya. Itu di kolom chat ada, Kak? Oh iya, sebentar, Pak. Kalau di Windows bisa pakai WAM ya, kalau SAM-nya nggak bisa. Terus kalau server biasanya kalau dilihat juga untuk portnya, apakah bentrok sama yang IISS kalau pakainya Windows Server. Biasanya kalau nggak bisa itu bentrok, terus portnya udah dipakai juga itu bisa Apache-nya tidak
jalan. Oke. Apakah ini ada pertanyaan lagi? Apakah penting setelah upload website ke internet, daftar copyright webnya kah? Kalau web-based kan nggak perlu sih kayaknya. Dari sini. Kalau sepengetahuan saya ya, mungkin nanti bisa dicari lagi yang lebih detailnya. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada, mungkin Kak Hanif bisa cerita-cerita nih apa aja yang dikerjain di pekerjaannya gitu. Kalau punya saya itu kan perusahaan lebih ke akuntansi laporan. Jadi saya mengerjakan ini laporan keuangan untuk pemerintah daerah seperti kayak neraca kayak gitu. Jadi nanti ada aplikasi berbasis web kayak ya website tapi bisa buat akses data gitu. Jadi inputting di websitenya terus nanti dikeluarkan jadi laporan gitu. Contohnya kayak ini, kayak sebenarnya saya search gitu. Ya, ini tuh kayak Sipgut, jadi kayak aplikasi pembantu di Trans Semarang. Jadi kayak pembantu laporan keuangannya. Jadi pengelolaan laporan keuangan di Trans Semarang itu pakainya ini. Jadi, dan saya juga masih belajar juga untuk tentang web. Saya masih kayak juga masih basic sih sebenarnya. Oh ya, Kak, ini ada pertanyaan lagi dari Satria saja. Apakah Firebase sudah cukup baik? Apakah Firebase sudah cukup baik jika digunakan sebagai web server dan transaksi data, Kak? Kalau saya, kalau Firebase kan ini baru ya. Mungkin kalau bagi saya ini kan baru Firebase itu. Kalau biasanya saya itu pakainya langsung pakai server sendiri gitu. Mungkin kalau Firebase ini kan bagi yang basic mungkin bisa. Terus kalau yang transaksi data mungkin sudah aman mungkin kan, karena kan dijamin oleh Google juga, jadi lebih aman mungkin. Di Firebase ada fitur database-nya. Cuman saya belum ekspor banyak ke Firebase juga sih. Jadi cuman sekedar untuk biar bisa dibuka lewat internet gitu aja. Oke. Nah, itu untuk link presensi sudah ada ya, bisa diisi link feedback-nya untuk mendapatkan sertifikat. Lalu itu ada pertanyaan lagi, Kak, sama support bahasa apa saja, contohnya PHP gitu. Kalau Firebase kayak PHP bisa juga sih. Kalau bahasa apa saja saya belum paham semua sih. Cuman saya kan lebih banyak ke PHP, jadi cuman nyobanya di PHP kalau saya. Kalau yang lainnya mungkin bisa di searching teman-teman juga mungkin ada yang tahu bisa dibantu. Bisa ya. Mungkin yang lain mungkin ada yang mau menambahkan.
Apakah ada pertanyaan lagi? Nih, ada dari Kak Alam Bintang. Apakah Firebase support untuk machine learning? Kak, machine learning. Learning. Iya. Kalau itu saya belum nyoba sih. Jadi mungkin teman-teman ada yang bisa jawab juga. Saya juga baru belajar Firebase juga saat ini. Jadi belum begitu paham mendetail tentang Firebase. Nah, itu Kak Risman Abdillah menjawab support. Support, Kak. Mungkin Kak Risman Abdillah mau menjelaskan, membantu menjelaskan? Ya, Bisa open pick. Oh, itu Kak Risman Abdillah memberikan dokumentasinya di Firebase. Itu Kak Mono Nanda juga membantu menjawab. Support HTML, CSS, JS, PHP, dan beberapa web bahasa pemrograman lain atau markup languages terkenal seperti itu. Mungkin Kak Mon yang membantu menjawab bisa open mic biar yang lainnya bisa dengar. Mungkin ada yang bisa menjawab, yang bisa membantu menjawab lagi. Bisa connect ke database apa tidak? Mungkin itu maksudnya dari Kak Cahyo Revanto. connect Ya, betul. database mungkin bisa. Soalnya tadi di ininya juga ada database juga sih di file store-nya. Nanti mungkin database-nya bisa. Ini kan ada beberapa fungsi-fungsi juga. Ini saya belum explore semua soalnya. Jadi cuman masih basic juga sih untuk Firebase. Jadi belum mendetail ke akar-akarnya sampai itu. Jangan lupa, ini Kak Mononanda menjawab kurang begitu paham, tapi saya lihat di dokumentasinya begitu untuk database tadi di API pas Kak Fajar menjelaskan ada database, mungkin bisa. Kemudian ada Kak Farhan Rafki Fahresi menjawab, izin menjawab database juga ada, hanya sifatnya non-SQL, jadi beda seperti SQL. Kemudian Kak Hamidia Sonia Dewi juga bantu menjawab, iya Kak, Firebase itu istilah gampangnya untuk menampung data yang kita pakai. Lalu untuk Android sendiri pun bisa loh Kak, kita import pakai JSON. Seperti itu. Oke. Oh ya, bagi yang belum mengisi link presensi atau feedback bisa mengisi terlebih dahulu. Link presensi atau feedback ada di kolom chat ya.
Mungkin cukup sekian. Oh, ini ada jawaban lagi. Berarti Firebase kayak template database, template database ya, temporary database ya. Mungkin penyimpanan sementara ya, temporary. Iya. Untuk link YouTube nanti akan dikirim lewat email ya, email yang digunakan untuk mendaftar di Kodik. Terima kasih. Ya, Kak. Oke, terima kasih sudah menghadiri acara Meetup Itutek sesi terakhir kali ini. Mungkin cukup sekian acara hari ini. Terima kasih. Terima kasih Kak Hanif telah menyampaikan materinya, telah berbagi. Mungkin cukup sekian ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, maaf sebelumnya mungkin bisa foto terlebih dahulu ya bareng-bareng. Bisa mengaktifkan kameranya. Ayo kakak. Ayo. Sudah pada keluar ya? Oke, ya sudah. Terima kasih.